warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya sebenarnya dari Forum News Network. Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Muhaimin Iskandar secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Dengan pengumuman dari PKB itu berarti Prabowo ini sekarang sudah mendapatkan syarat presiden, sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dengan begitu Prabowo dipastikan akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Cuma siapa yang akan menjadi pasangan Prabowo, nah inilah yang kelihatannya sekarang jadi tarik-menarik. Dan besar kemungkinan ini pengumuman dari PKB mencalonkan Prabowo ini merupakan suatu strategi dari PKB agar mereka dalam lomba perebutan sebagai calon wakil presiden ini maju satu langkah dibandingkan Golkar. Sebab dalam beberapa hari terakhir ini Golkar sudah mulai ada tanda-tanda merapat ke koalisi Indonesia Raya. Kalau sebelumnya kan dia menyatakan bahwa seperti dikatakan oleh Ketua Bapilu dari Golkar, Nusron Wahid, bahwa ini bukan mereka bergabung dengan koalisi Indonesia Raya, tetapi mereka ini dia menjembatani antara koalisi Indonesia Bersatu dan koalisi Indonesia Raya. Tetapi seperti kita ketahui kan koalisi Indonesia Bersatu yang isinya itu terdiri dari Golkar, P3 dan PAN itu secara tidak resmi sudah bubar dengan keputusan dari Partai Persatuan Pembangunan bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Dan sampai sekarang sementara yang satu partai lagi yakni Partai Amanat Nasional belum memutuskan mereka akan bergabung kemana. Tetapi seperti diklaim oleh Golkar maupun PKB, kemungkinan besar PAN ini akan bergabung dengan mereka dalam koalisi besar. Ini koalisi yang sebelumnya didorong oleh Pak Jokowi untuk mengusung Prabowo Subianto. Nah, pengumuman dari Faisal Reza ini disampaikan setelah mereka bertemu dengan tim kecil dari koalisi besar. Nah, ini namanya memang begitu ya. Tim kecil dari koalisi besar itu antara Golkar dengan PKB. Dari Golkar diwakili oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nusron Wahid, sementara dari PKB diwakili oleh Faisal Reza. Menurut Faisal Reza, dengan mengusung Prabowo menjadi calon presiden, mereka mengusulkan agar calon wakil presidennya itu adalah Muhaimin Iskandar. Sementara untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu menjadi ketua tim pemenangan. Nah, tawaran ini yang ditolak oleh Golkar. Golkar menyatakan bahwa mereka itu akan bergabung dengan koalisi ini, koalisi bersama dengan Gerindra dan PKB, jika Airlangga itu menjadi calon wakil presidennya. Ini pun kata mereka sebenarnya mereka itu sudah menurunkan call-nya dari semula, karena kan bagaimanapun juga amanah dari Munas Partai Golkar itu memutuskan bahwa Airlangga Hartarto itu yang harus menjadi calon presiden. Tarik-menarik inilah yang kemudian, atau mungkin kita bisa sebut juga sikut-menyikut antara PKB dan Golkar ini sekarang hari-hari ini yang saya kira menarik untuk kita perhatikan bagaimana akhirnya. Tetapi saya kira kalkulasinya ini yang dipastikan Golkar itu tergantung bagaimana nanti tawar-menawarnya, akan tetap bergabung dengan koalisi Indonesia Raya bersama dengan PKB dan Gerindra. Tetapi namanya sekarang berubah menjadi koalisi besar. Walaupun sebenarnya nggak besar-besar amat ya. Kan tadinya koalisi besar itu dihajatkan untuk menampung 5 partai pendukung pemerintah, itu minus Nasdem dan PDIP. Ini pertemuan koalisi besar ini digagas pasca Indonesia gagal menjadi tuan rumah ya. Pertemuan ini berlangsung di kantor DPP Partai Amanat Nasional. Jadi pada waktu itu yang didorong untuk bergabung dalam koalisi besar adalah selain PKB, Gerindra, itu ada juga ada Golkar, ada P3 dan Partai Amanat Nasional. Tapi kemudian seperti kita ketahui P3 lebih dulu membelot dan dia lebih mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden bergabung bersama dengan PDIP. Jadi tinggal tersisa PKB, Gerindra, Golkar dan Partai Amanat Nasional. Jadi kalau disebut koalisi besar
juga nggak besar-besar amat gitu ya. Nah, ini yang bagaimana hitung-hitungannya ini ya. Saya kira ini kalau dari sisi adu lari cepat sebenarnya PKB itu lebih duluan karena PKB kan sudah sebelum sejak sejak tahun lalu bahkan ya sudah mengumumkan mereka akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Tetapi yang jadi hambatan itu adalah kelihatannya Prabowo belum serak untuk menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya, dan pada waktu itu bahkan sampai diberi semacam deadline oleh ulama dari PKB, istimewa ulama PKB, agar segera sebelum Ramadan kemarin sudah mengumumkan siapa calon wakil presidennya. Dalam hal ini mereka menginginkan agar Muhaimin yang diusung. Tetapi sampai Ramadan berlalu, sampai sekarang kemudian Hari Raya Idul Fitri, dan bahkan ini menjelang Hari Raya Idul Adha tiba, belum juga diputuskan namanya. Pada waktu itu juga pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, ini Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo, menyatakan kalau mau mengusung, kalau Prabowo sepakat untuk menjadikan Cak Imin itu sebagai calon wakil presidennya, itu pasti sudah dilakukan sejak tahun lalu. Itu jadi dengan begitu sebenarnya walaupun PKB ini lebih duluan mendeklarasikan kerjasama berkoalisi dengan Gerindra, tetapi bukan jaminan bahwa dia yang akan dipilih menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Nah, begitu juga saya kira ini ketika akhirnya PKB mengumumkan pencapresan Prabowo walaupun belum diputuskan siapa yang menjadi calon wakil presidennya, ini bagian dari upaya PKB agar mereka juga maju beberapa langkah di depan Golkar. Tapi tentu saja Golkar ini juga tidak bisa diremehkan oleh PKB, karena sejak awal mereka juga call tinggi yang menyatakan bahwa ya Airlangga Hartarto yang harus jadi wakil presiden. Nggak ada rumusnya Airlangga Hartarto itu menjadi ketua tim pemenangan. Bahkan mungkin, ini saya nggak tahu, ini mungkin lucu-lucuan saja atau ini soal yang serius ketika akhirnya Nusron Wahid kalau gitu menawarkan, daripada kita buntu seperti itu, bagaimana kalau dipasangkan saja Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dan kemudian Caimin sebagai wakil presidennya. Jadi kalau ini maksudnya dari sisi Munasnya, Munas Partai Golkar amanahnya terpenuhi, mengusung Airlangga Hartarto sebagai presiden, dan dari hajat dari PKB dengan menjadikan Caimin sebagai wakil presiden terpenuhi juga. Tapi pertanyaannya siapa yang akan memilih kalau ini berpasangan antara Airlangga Hartarto dengan Caimin ini, karena dua-duanya ini elektabilitasnya juga sangat rendah gitu. Nah, dari kalkulasi semacam ini kelihatannya mungkin bagi Pak Prabowo pilihan paling logis, karena dia tidak mungkin memilih Caimin, ya dia akan memilih Pak Airlangga Hartarto. Mungkin Pak Airlangga Hartarto memang tidak terlampau, elektabilitasnya tidak tinggi, tapi infrastruktur Golkar itu cukup kuat. Itu mungkin pertimbangannya semacam itu. Jadi ini sampai sekarang kita belum tahu siapa yang akan memenangkan ini, sikut menyikut antara pengusung Pak Jokowi ini. Tapi satu hal yang bisa kita pastikan bahwa ini semua kontestasi ini, rebutan di antara mereka ini kan rebutan di antara orang-orangnya Jokowi, atau all the president men, atau all the Jokowi mens ya. Baik P3 sebenarnya yang tadinya mencoba mengusung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden, ini juga bagian dari orangnya Pak Jokowi. Begitu juga dengan PAN yang sampai sekarang belum menyatakan sikapnya akan mendukung siapa, karena dia kan sejak awal mengusung agenda itu menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Nah, ini juga bagian dari orangnya Pak Jokowi. Jadi ini betul-betul kontestasi di antara mereka sendiri. Seperti banyak sekali bocoran dari investigasi di berbagai media dan dari sumber-sumber tertentu di kalangan istana memang mengakui bahwa dalam pertemuan kemarin itu, pertemuan para pimpinan partai-partai koalisi itu, mereka sebenarnya mencoba menyepakati, ini bukan menyepakati, Pak Jokowi itu sebenarnya menawarkan Sandiaga Uno itu berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya, dan Erick Thohir berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalau itu skenario terwujud, berarti ini kan aman buat Pak Jokowi, dia menaruh telurnya di dua keranjang gitu ya. Jadi kalau salah satu yang terpilih tetap aman.
Tapi dan skenario itu akan jauh lebih aman kalau Pak Jokowi itu berhasil menggagalkan pencapresan Anies atau menghalangi pencapresan Anies Baswedan. Dengan begitu, ya tinggal baku atur di antara mereka siapa di antara Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno dan Pak Prabowo dengan Erick Thohir ini siapa yang menang nanti salah satunya akan masuk masuk juga ke kabinet. Ini kalau skenario Pak Jokowi mulus, tapi kan tidak semulus itu ya. Kita ingat bagaimana ketika awalnya Pak Jokowi pun menyandera KIB ya. Di situ ada Golkar, ada P3, ada PAN. Pada waktu itu yang tunduk pada tekanan atau bukan tekanan, kalau tidak disebut tekanan, direction lah, petunjuk dari Pak Jokowi itu kan hanya PAN dan P3 ya. PAN sepakat untuk mengusung Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Erick Thohir, sementara P3 sepakat mengusung Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Tapi kan semua ini jadi nggak segera bisa terwujud karena Golkar tetap dalam posisi mereka bertahan bahwa amanah munas dari Golkar itu harus Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden. Jadi dan kemudian seperti kita ketahui koalisi Indonesia Bersatu dibubar dengan keputusan dari P3 untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo walaupun mereka tidak jadi menyodorkan nama Sandiaga Uno karena Sandiaga Uno ternyata juga belum menjadi kader P3. Artinya menjadi kader ini juga belum deal, belum cair ya mahar yang dijanjikan. Dan belakangan kita tahu Sandiaga Uno kemudian juga melakukan manuver-manuver mencoba mendekati kembali PKS dan bahkan ingin dipasangkan dengan Anies dan bukan ingin lah berharap dapat dipasangkan dengan Anies Baswedan. Jadi semuanya skenario itu kelihatannya skenario Pak Jokowi ini berantakan karena tentu saja tidak mungkin orang seperti Erlangga gitu mengikhlaskan kalau kemudian nantinya PAN bergabung dengan P3 dengan koalisi besar ini dan kemudian Erick Thohir yang menjadi calon wakil presidennya. Begitu juga dengan Cak Imin. Mereka juga pasti tidak mau kalau buru-buru jangankan Erick Thohir. Airlangga Hartarto aja mereka masih mencoba tawar-menawar ya, mereka masih negosiasi dengan Alot. Jadi ini saya kira meskipun ini bukan panggung utama gitu ya, perebutan posisi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto ini jadi sangat menarik. Belum lagi kalau kita bicara faktor nanti PAN ini mau kemana. Gitu. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini bahwa sebenarnya situasi ini sudah menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Pak Jokowi berusaha tetap mengamankan telur-telurnya dengan pertama dengan mencoba menaruh telurnya di dalam 2 keranjang dan kemudian berikutnya berusaha bagaimana supaya telur dalam 2 keranjang itu aman dengan cara mengganjal Anies Baswedan, pencapresan Anies Baswedan, tapi ternyata semuanya juga belum aman. Nah, ini karena itu kata Nusron Wahid sebenarnya ribut-ribut gini nanti tergantung pada Pak Prabowo sendiri sebagai usernya. Karena nanti meskipun mereka sepakat katakanlah oke, Caimin yang menjadi calon wakil presiden atau sebaliknya kemudian PKB menyepakati bahwa Erlangga yang menjadi calon wakil presiden, tetapi kalau Pak Prabowo tidak sepakat ini juga tidak jadi. Dan bagi Pak Prabowo saya kira juga kalkulasinya itu tidak semata-mata dia diusung oleh siapa saja, tapi bagi dia siapa calon wakil presiden yang bisa mendongkrak elektabilitasnya. Karena kelihatannya sekarang ini kan Pak Prabowo sudah all out berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Kalau sebelumnya itu waktu pertemuan di Istana ada upaya untuk menjodohkan dia dengan Ganjar Pranowo sebagai wakil presiden, kan Pak Prabowo sekarang sudah tidak bersedia gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara faktor Sandiaga Uno yang juga orang dari Pak Jokowi. Ini kan skenario dia bergabung dengan Ganjar Pranowo juga sudah berantakan. Jadi memang seperti saya kira kalau teman-teman menyimak kami di FNN selalu mengingatkan sudahlah Pak Jokowi, saya kira sudah tidak perlu lagi cawe-cawe dalam situasi ini, jangan punya pretensi bisa mengatur calon-calon presiden pada Pilpres 2024. Katakanlah misalnya sekali lagi katakanlah kalau Pak Jokowi pun bisa berhasil mengatur, juga tidak ada jaminan bahwa mereka nanti yang terpilih itu yang berdasarkan mereka yang dijodoh-jodohkan oleh Pak Jokowi itu Pak Jokowi juga setelah nanti lengser bisa tetap mengendalikan mereka. Saya sih berani pastikan 100% Pak Jokowi pasti tidak punya pengaruh apa-apa lagi setelah dia tidak jadi presiden karena ya itu tadi sekali lagi Pak Jokowi itu tidak punya partai politik, jadi tidak ada mekanisme yang memungkinkan dia untuk tetap cawe-cawe dalam dunia politik kita. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.